Saya terpaksa lewat gravel nih. Udah Power Ranger dong. Ada Ranger merah, bro. Selamat pagi teman-teman. Nggak bisa dibilang pagi ya, karena ini sudah jam 12.48 teman-teman. Sekarang udah tanggal 22 hari Rabu teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau ajak teman-teman semua untuk kita touring lintas Kalimantan lagi ya. Wow, udah nggak sabar rasanya. Tapi beneran loh teman-teman, kayaknya barusan kemarin kita pulang dari Kalimantan, sekarang kita pergi ke Kalimantan lagi. Padahal udah 2 tahun teman-teman ya. Saya ke Kalimantan 2024, 2025 saya ke Sulawesi, dan di 2026 ini saya ke Kalimantan lagi. Berarti udah lewat 2 tahun loh teman-teman. Nggak kerasa ya. Oke, sebelum kita mulai perjalanan kita hari ini, saya mau ucapin teman-teman, semoga teman-teman semua dalam keadaan yang terbaik ya. Nggak kekurangan suatu apapun yang didoakan atau diusahakan dijawab dengan segera. Dan yang paling penting jangan lupa untuk sehat teman-teman ya, karena sehat itu penting banget. Nah, untuk riding plan kita hari ini teman-teman, kita akan menuju ke Kota Semarang dulu teman-teman. Kalau teman-teman dengar Kota Semarang mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, rute kita akan kemana dulu ini ya. Nah, jadi kalau di etapa sebelumnya kita akan turunnya di Sampit ya teman-teman ya, dari Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak ke Mentawai ya, betul ya, Mentawai. Untuk perjalanan kali ini kita akan menuju ke Semarang, Pelabuhan Tanjung Mas ya. Kemudian turunnya nanti langsung di Pontianak teman-teman. Nah, dari Pontianak kita nanti lihat-lihat dulu ya kondisinya seperti apa. Karena ini pertama kalinya saya ke Pontianak teman-teman. Ya, karena kan jarang ya kalau orang dari Jawa Timur itu mainnya ke Pontianak. Biasanya kalau orang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, nah itu mungkin mainnya ke Pontianak. Tapi kalau misalnya dari Jawa Timur, mainnya itu biasanya ke Banjar gitu ya kan, ke Balikpapan, seperti itu teman-teman ya. Jadi kali ini saya spesial khusus teman-teman untuk melaju dari Jawa Tengah menuju ke Pontianak ya teman-teman ya. Dan untuk map kita hari ini kita akan menuju Semarang melalui jalur tengah ya teman-teman ya. Ya nggak tengah-tengah banget lah. Kita akan menuju ke mana ya, Bojonegoro ya kan. Kemudian kita ke Cepu gitu ya kan. Ya ke arah-arah situ teman-teman ya. Nah, ini saya mau makan dulu karena dari tadi pagi saya belum makan. Jadi saya punya langganan nih di sini, warung aja, enak sekali dan murah sekali teman-teman. Nasi campur cuma 13.000 tapi istimewa. Ya jadi perjalanan hari ini akan ditempuh sekitar 8 jam mungkin ya. Dari Surabaya Semarang itu kalau tidak berhenti itu 8 jam teman-teman. Kalau kita pakai berhenti-berhenti ya mungkin bisa sampai 10 jam. Kapal kita nanti jam 2 malam teman-teman. Jadi saya punya waktu sekitar 12 jam ya sebelum kapalnya berangkat. Jadi menurut pengalaman kita ya, kalau kapalnya bilang itu jam 2 berangkat, kayaknya bakal mundur deh, bakal sekitar jam 5 itu barusan. Untuk pemberhentian pertama kita di siang hari ini di Bojonegoro teman-teman ya. Perjalanan sendiri sekitar 2 jam 50 menit atau mungkin ya sekitar 3 jam lah ya gitu ya. Nah, ini lumayan ramai sih ya. Surabaya sudah mulai panas. Tapi kalau pagi dingin sekali sih teman-teman. Tapi kalau sudah siang gini ya kembali ke setelan pabrik ya teman-teman ya. Panas. Sekarang udah jam 1:19 teman-teman. Kita di depan Tunjungan Plaza Surabaya nih. Woi, besar ya. Katanya sih Tunjungan Plaza ini mall terbesar ya. Saya kurang tahu sih beneran apa enggak. Saya belum pernah cek juga sih. Tapi ya kalau teman-teman mau jalan-jalan di Tunjungan Plaza, kayaknya dari pagi sampai sore deh. Karena memang besar ya. Dan itu bikin capek teman-teman. Gitu. Oke, kita jalan terus aja teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman suka main ke Surabaya, nah ini di Jalan Embong Malang ini ya. Ini namanya Jalan Embong Malang teman-teman. Dan kalau malam di sini tuh banyak sekali kuliner-kuliner ya. Termasuk rawon setan di depan sini. Mana ini ya? Ini. Ini rawon setan ini ya, tidak buka cabang gitu ya. Apakah enak? Ya menurut saya biasa sih teman-teman. Gitu. Terus kemudian di depan itu ada Jalan Tidar. Nah, di situ ada restoran apa ya? Restoran Tionghoa Tio nih nggak salah. Itu legend banget teman-teman. Nah, di sini itu namanya Jalan Blauran.
Jadi dulu sebelum Surabaya Barat itu booming ya, pusat ekonominya udah di daerah sini aja teman-teman ya. Tapi sekarang ya memang udah jalannya, zamannya udah berubah gitu ya. Pusat ekonomi pun juga sudah bergeser. Nah di sini banyak yang tutup dan bangunan-bangunannya ini cenderung bangunan-bangunan lama gitu ya. Nah kayak gini nih. Tuh teman-teman sekarang bisa lihat ya. Tuh dijual. Ini toko-toko emas Blauran ini sudah lama sekali. Ini buat teman-teman yang sering lihat-lihat video-video touring ya kan. Kalau ada YouTuber kalian yang lewat ke Surabaya dan lewat jalan yang isinya truk-truk kayak gini, ini namanya Jalan Kalianak teman-teman. Ya, Jalan Kalianak ini kalau diterusin langsung itu memang menuju ke arah Gresik. Jadi kalau mau ke arah barat, jalur motoran gitu ya kan, dan mau lewat Pantura, kebanyakan itu pasti lewatnya Gresik ini teman-teman ya. Jadi ya kemungkinan besar pasti lewat sini gitu teman-teman. Nah jalanan ini itu setiap hari itu pasti rame, penuh, sesak dengan truk teman-teman. Ya seperti ini ya. Karena di sini memang tempatnya pergudangan, kemudian industri gitu ya. Dan apa ya, kayak logistik gitu. Kalau teman-teman lihat di sini banyak sekali truk, mau model apa aja, tua, muda, baru, bekas, semua di sini teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ya, tuh lihat di sana motornya pesok semua. Oke, kita sudah masuk Gresik ya teman-teman ya. Sebelah kiri kita adalah Nippon Paint. Ya kan, kalau helm saya Jotun Paint. Ya, dan kita akan menuju ke Bojonegoro teman-teman ya. Kemarin waktu kita pulang dari Jakarta itu kan juga lewat jalan ini juga teman-teman. Nah sekarang kita lewat jalan sini. Harusnya jalanan di sini itu lebih cepat, tapi di sini lebih banyak truk dan jalanannya cenderung bergelombang gini teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman tahu rutenya, ya sesuaikan dengan rute teman-teman aja ya. Saya kan nggak tahu nih, jadi saya ikutin rutenya si Google Maps saja nih teman-teman. Buat teman-teman yang lain yang nanyain selama ini kemana aja gitu ya kan. Terakhir kita upload video itu kan waktu perjalanan saya ke mana ya, Lombok ya. Dan Lombok itu sekitar awal tahun ya teman-teman ya, sebelum libur Lebaran kalau nggak salah gitu ya kan. Nah sekarang ini baru bisa mengaspal lagi setelah hampir berapa ya, 4 bulan mungkin ya. Nah itu teman-teman, karena memang akhir-akhir ini saya repot sekali teman-teman. Jadi repot dengan keperluan sekolah anak-anak gitu ya. Dan di keluarga sendiri saya sudah cerita bahwa ya tahun 2025 kemarin tuh tahun yang cukup memukul buat saya. Jadi saya harus kejar ketinggalan ya. Dan kita sekarang lagi masuk ke babak yang baru teman-teman. Berjuang lagi dari awal ya, kita riset lagi, enggak apa-apa. Yang penting semangatnya tetap ada ya teman-teman ya. Tapi sebetulnya saya itu juga ngelakuin mini-mini touring sih teman-teman ya. Jadi saya sempat ke Bali waktu kemarin itu bulan berapa ya, kalau nggak salah bulan 5 deh. Saya ke Bali lagi. Jadi saya habis pulang dari Lombok bulan 5 ya, apa bulan 6 ya, saya lupa teman-teman. Kayaknya awal bulan 6 deh, akhir bulan 5 awal bulan 6, saya lupa. Nah itu saya itu ke Bali teman-teman ya. Jadi saya ada proyek kecil ya kan. Jadi saya harus kerjakan dan nggak lama, mungkin cuman saya kira akan memakan waktu lama sekitar 4 atau 5 hari. Ternyata cuman 1 hari aja sudah selesai ternyata. Jadi saya masih belum bikin videonya. Ada di file project cuman belum kegarap aja sampai sekarang. Gitu. Dan kemarin kita juga liburan ke Bromo teman-teman. Saya camping sama anak-anak saya. Ya, jadi kalau teman-teman mau nanti saya akan taruh di library lah ya. Asik, gelinding kita sudah ada di Lamongan ya teman-teman ya. Di sebelah kiri kita ini Lamongan Plaza ya. Di sebelah kanan tadi itu kayak bukan kayak, memang sih stasiunnya ya kayaknya. Nah kita ini masih ada di jalur Pantura sih teman-teman, sebelum kita belok nanti ke depan ke arah Bojonegoro ya. Matahari udah di depan kita nih teman-teman. Mata udah sepet. Padahal mungkin kita barusan nyetir sekitar 1 jam ya, 1 jam 10 menit mungkin. Enggak lama sih, tapi mata udah ngantuk banget. Buat teman-teman yang tanya persiapan apa aja yang saya lakukan untuk ke Kalimantan,
Nggak banyak sih teman-teman, mungkin cuma maintenance motor aja ya. Jadi tadi pagi kita sudah seretin rantai gitu ya, dikasih minyak. Kemudian ini apa, tuas kopling ini juga kita lihat lagi, kita kencengin lagi gitu ya. Kemudian apa lagi, ini bel saya sudah ganti yang stereo ya, punyanya Hella. Kalau nggak salah harganya berapa ya, cuman 200-an kalau nggak salah ya, nggak mahal kok. Terus apa lagi coba? Nggak ada kayaknya. Isi bensin ya kan. Oli aja saya belum ganti teman-teman. Ya nanti kita kurang 1000 kilo lah, 1000 kilo nanti kita ganti di Kalimantan aja lah gitu. Terus apa lagi persiapan? Udah nggak ada sih teman-teman. Kali ini saya traveling light teman-teman. Biasanya di depan saya ini kan ada tas backpack ya, tapi kali ini nggak ada, cuman tas sling bag aja. Kemudian tas di belakang Motowolf yang 66 liter itu teman-teman, itu pun separuhnya isinya sampel. Dan box saya semua isinya sampel teman-teman. Jadi barang saya yang benar-benar yang saya pakai, yaitu baju apa segala macam, nggak banyak memang. Jadi kali ini kita travel light gitu teman-teman ya. Mini macet apa ya teman-teman ya. Hai, saya terpaksa lewat gravel nih. Oh, ada pekerjaan jalan. Oke. Oh ya, ada pekerjaan jalan teman-teman. Ini kayaknya sungai ya, mau dibangun jembatan. Yep, betul kan? Saya kurang tahu, mungkin jembatan yang ama ini ya rusak ya udahan ya. Ya gimana nggak rusak kalau yang lewat setiap hari bebannya kayak gini gitu ya. Nah ini kalau sudah di daerah sini teman-teman ya, pertigaan besar ini kita udah di Babat, mau masuk Babat. Nah ini bisa lewat sini atau bisa lewat jembatan itu, tapi lebih lama ya. Nah kita lewat sini aja. Saya terakhir lewat Babat tuh tahun berapa ya? Sudah lama banget teman-teman. 2012 mungkin ya lewat Babat. Waktu itu saya juga ke Semarang kayaknya. 2012 atau 2013 awal lah, saya lupa. Ke Semarang lewat Babat. Kan memang waktu itu kan masih belum ada tol ya. Jadi mau nggak mau kan harus lewat bawah gitu, lewat kota-kota gitu ya kan. Nah saya coba lewat Babat gitu. Kalau salah waktu itu sama teman saya sih. Kayaknya memang sudah banyak berubah ini ya. Maksudnya lebih modern sekarang. Dulu kayaknya lebih sepi gitu. Dan tidak seramai sekarang kayaknya. Sekarang sudah jam 2.57 teman-teman, sudah hampir jam 3 ya. Kita sudah di Babat nih teman-teman. Ya ini tipikal inilah teman-teman, bangunan-bangunan kayak Pantura gitu. Dia kayak model apa ya? Kayak model pergudangan gitu loh teman-teman. Nah kayak gini. Toko-toko lah ya, niaga lah ya, kayak gitu ya. Wih. Ya ini pasarnya kalau nggak salah. Ada Uwinfly sepeda listrik. Teman-teman di sini yang sudah mulai ke elektrik siapa coba? Saya jadi kepikiran elektrik nih. Nah ini memang pasarnya di sini teman-teman. Pasar Babat ini. Toko Mas Wahyu Rejo ini yang punya orang Surabaya loh. Sampai di Babat ya. Luas juga. Wih, rame sih ini. Rame teman-teman. Saya nggak nyangka bakal seramai ini Babat. Oke. Ada apa itu? Koin apa? Oke, sekitar 1 jam lagi teman-teman sampai di Bojonegoro ya. Kita jalan santai aja.
Kayaknya keburu kok sampai di pelabuhan sebelum jam 2. Ternyata arah tengah ini jalannya lumayan besar ya teman-teman ya. Saya nggak bilang kalau di Pantura itu jalannya nggak besar sih, cuma volumenya juga tinggi. Nah di sini ini ya rame sih, cuman nggak serame kalau di Pantura ya. Nah ini tuh jalannya masih enak, besar juga kayak gini teman-teman. Cuman memang nggak bergelombang ya. Dan karena tidak ada pembatas atau tidak ada separatornya, kadang-kadang mobil atau truk dari arah berlawanan kita itu suka buka jalur gitu loh ya. Jadi ya memang kudu hati-hati aja teman-teman ya kalau lagi touring gitu gini ya. Tapi entah kenapa sore ini kok banyak sekali sepeda motor ya. Apa mereka sudah pulang kerja atau gimana ini ya? Banyak banget. Tuh kan, ngeblong-ngeblong nih orangnya. Plat merah padahal. Ngeri. Ini kita sudah di Sumberjo. Sebentar lagi kita masuk Bojonegoro. Oke. Bensin sekarang Pertamax Turbo 19.300, Pertamax 16.250, Pertalite 10.000, Dex 21.150. Wih, ngeri ya teman-teman ya. Pertamax 16.000 Kalau dibandingin sama Pertalite selisih sekitar 60% mungkin ya, naik sekitar 60% ya. Tapi kali ini saya pakai Pertalite teman-teman. Motor kita pakai Pertalite soalnya nggak tahu teman-teman ngerasain enggak ya. Saya kan beberapa kali ngisi Pertamax nih teman-teman. Nggak tahu apakah teman-teman juga punya pengalaman yang sama seperti saya apa enggak. Jadi kayak gini sih teman-teman. Ada Pertamax yang semisalnya diisikan gitu ya. Ya normal, pemakaian normal, mesin juga kasar gitu ya, geter gitu ya. Kayak macam pakai Pertalite. Tapi juga ada juga ngisi Pertamax ya. Pertamaxnya itu halus gitu ya, makainya juga halus gitu ya. Tapi boros, cepat habis. Gitu loh. Teman-teman pernah ada yang punya pengalaman yang sama enggak? Soalnya saya menemukan kalau ngisi Pertamax itu ya antara dua itu teman-teman. Kalau satu itu irit tapi kasar, dua itu ya halus tapi ya cepat habis teman-teman ya. Kenapa kok bisa kayak gitu ya? Atau cuman perasaan saya aja? Gitu ya. Tolong komentar ya di bawah ya, karena itu yang saya rasakan sih teman-teman kalau ngisi Pertamax. Jadi saya putuskan ya udahlah, bisa kalau selama ada Pertalite kita ngisi Pertalite aja, lebih murah teman-teman. Gitu ya. Nggak tahu lagi kalau misalnya Pertalite-nya juga sudah dihapus habis gini ya. Aduh, gelap bro. Kita ini sudah di kota Bojonegoro teman-teman. Masjid Babus Sofa di sebelah kanan ya, tapi ketutupan truk nih. Nah ini masjidnya seperti itu teman-teman. Iki masih besar ya di sini ya. Oke. Nah tapi nanti kita sudah pasang untuk langsung menuju ke Cepu teman-teman. Oke, ini Bojonegoro ini besar juga nih ya. Oh, banyak yang jual karpet di sini. Oke, Kawasaki. Ada Honda di sebelah kanan, besar ya. Nah, ini apa stasiunnya ya, stasiun Bojonegoro ini. Saya nggak tahu teman-teman. Apa mungkin kapan-kapan kita harus coba berjalan naik kereta ya, kayak menyenangkan juga loh teman-teman ya. Ya paling nggak di Jawa dulu lah ya, karena saya nggak pernah ngelihat ada kereta di Bali gitu, nggak ada gitu ya, mentok di Jawa ataupun di mana di Sulawesi itu aja nggak seluruhnya tercover sama kereta api ya teman-teman ya. Kalau semuanya tercover sama kereta api, wah mantep itu Sulawesi, asik. Merah Pak D. Iya. Wih, memang macet ini teman-teman ya. Panjang loh ini. Oh, ada apa ya kok bisa macet kayak gini ya? Apa mungkin memang lampu merahnya selama itu ya teman-teman ya?
teman-teman yang dari Bojonegoro ya, boleh dong kasih info ya, sekalian saya izin mengaspal di Bojonegoro ini. Wah, saya suka sekali Bojonegoro ini. Oke, kita trip B sudah jalan. Ya ampun, masih 120 kilo teman-teman. Ternyata pendek Mas Yan ya. Kita udah minum aja sih teman-teman, enggak berhenti karena kayaknya di belakang ada yang bongkar-bongkar sampah. Jadi abunya itu kesini semua teman-teman. Jadi ya kita cuman berhenti, pijit pantat sebentar, terus kemudian minum dikit, terus kita jalan lagi gitu teman-teman ya. Let's go teman-teman. Nggak enaknya jalur ke utara ini, nggak enaknya jalur utara menuju ke barat ini pasti ada aja pekerjaan jalannya itu ya. Pasti ada teman-teman. Jadi ya apa ya, sabar-sabar aja kalau ketemu gini-gini nih ya. Nah, perjalanannya agak tersendat. Tapi terakhir waktu kita ke Semarang nggak ada kok ya, cuma emang macet aja gitu. Selamat jalan Jawa Timur ya teman-teman ya, udahan ya. Sekarang udah jam 4.49. Kita meninggalkan Bojonegoro dan meninggalkan Jawa Timur menuju ke Jawa Tengah ya teman-teman ya. Bentar. Mari artinya sampan-sampan di sana. Ini Blora. Selamat datang di Blora teman-teman. Oke, ini kita sudah di Jawa Tengah ya. Oke, ini mana? Kantor Camat Cepu. Oh, Cepu ini kecamatan teman-teman ya. Saya kira lebih besar semacam kabupaten gitu. Oke. Taman Seribu Lampu. Woi. Orang Jawa ini kadang-kadang suka apa ya, melebih-lebihkan gitu ya teman-teman ya. Kayak pintunya banyak gitu, Lawang Sewu ya kan. Air terjunnya banyak, Grojogan Sewu. Ya kan? Terus kalau apa, cemarannya banyak, Cemoro Sewu gitu. KB ku sewu gitu loh. Mereka nggak tahu sekarang kalau semisalnya 1000 itu sudah ada artinya gitu ya. Tadi pagi saya makan kerupuk satu harganya 1000 teman-teman. Kerupuk satu 1000. Astaga. Sudah tidak ada harga dirinya memang 1000 rupiah ini ya. Iyalah, parkir aja minta 5000. Oke, kita menuju Blora teman-teman. Ini apa nih sebelah kanan kita? Oh, Terminal Cepu. Oh iya Cepu. Terminalnya di sini teman-teman. Dan kita menuju, besar juga ya terminalnya ya. Kita menuju ke Blora teman-teman. Ini sudah jam berapa? 4.56 ya. Sore ya, jam 4.56 sore ya teman-teman ya. Jadi kita meninggalkan Cepu menuju ke Blora. Perjalanan ke Blora ditempuh dalam waktu 48 menit atau sekitar 33 km. Jadi ya kita santai aja ya. Matahari sudah hampir tenggelam teman-teman. Jadi ya, wes sunsetnya bro. Cakep. Kalau di Cepu ini apa ya? Kalau nggak salah itu ya punyanya Pertamina apa ya? Punya kilang ya, nggak salah di Cepu ini ada kilang Pertamina ya kalau nggak salah ya. Apa refinery-nya ya? Nggak tahu, kilang kayaknya. Kilang itu ada di Cepu, ada di mana? Rembang. Rembang itu PLTU sih. PLTU. Cepu ini minyak kalau nggak salah. Yang minyak lagi itu di mana ya? Di Indramayu itu ada juga punya Pertamina kayaknya, besar sih gitu. Tapi kayaknya di Cepu ini sudah habis apa hilangnya gitu, saya nggak tahu lah, pokoknya kayak gitulah teman-teman. Nggak paham saya, karena memang Cepu ini besar gara-gara memang minyak itu ya, karena ada kilang minyak ya, nggak salah. Kalau nggak salah loh teman-teman. Kalau dari Cepu menuju Blora ini memang ini
kita memang lewat hutan-hutan gini ya teman-teman ya. Ini persis kayak kita kalau mau menuju ke Madiun gitu ya, terus menuju ke mana misalnya kayak ke Tuban gitu ya kan, ya itu kan pasti lewat hutan-hutan kayak gini sih gitu. Ini pohon apa ya, jati mungkin ya, jati kayaknya. Oh lihat sunsetnya bro, cakepnya bro, langitnya, aduh keren ya nggak sih? So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world and keep the sky on your mind. Oke, sekarang sudah jam 5.37 teman-teman. Sepertinya kita ini sudah di Blora ya teman-teman ya. Benar nggak sih? Rembang lurus. Apa ini, pusat jajanan khas Blora? Oh ya, udah di Blora nih kita nih. Oke. Santoso Hotel. Aduh. Oke. Ini apa ini? Oke. Blora ya. Blora seperti ini teman-teman. Nah, ini tubuhnya di depan ini. Nah, kita ke depan terus. Wih, asik juga Blora ini ya. Besar sekali. Itu apa itu? Gereja teman-teman. Apa ya? Bangga bayar pajak. Ya, kalau pajaknya dibuat aneh-aneh kan juga aneh ya teman-teman ya. Oke, ini apa nih? Medica Access. Medica Alkes. Ini hotel juga di sini. Honda sebelah kiri, BCA sebelah kanan. Wow, wih, jokarnya lucu sekali. Wih, ada kelenteng besar di sini. Widih. Oh, banyak yang lari-lari gini ya teman-teman ya. Keren lah Blora. Buat yang dari Blora, saya izin mengaspal dulu ya sebentar. Nah, di sebelah kanan ini apa? Aroma Bakery. Udah mau Ranger dong. Ada Ranger merah bro. Menghibur sekali ya. Oke. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Ada lontong tahu. Wah, di depan ini ada alun-alun Blora teman-teman. Sama-sama lihat ya. I love Blora. Wih, BTS-nya punya Telkomsel. Ini alun-alunnya ya. Sebetulnya kita puternya sini sih. Coba saya puterin. Oh, wait a minute. Hah? Kok rasanya dejavu ya temannya? Hei, tunggu. Kok kayaknya dejavu ya teman-teman ya? Wih. Apa saya pernah lewat sini ya teman-teman ya? Kayaknya nggak pernah deh. Kayaknya nggak pernah deh teman-teman. Tapi keren sekali sih. Ini apa nih, Blora? Wow. Wow, keren. Ada nasi liwet. Taman Blora.
Wah, ada makanan-makanan gini dong. Ada ubi cilembu. Kita langsung jalan aja teman-teman. Kita ke arah Purwodadi ya. Masih ada 1 jam 53 menit lagi. Tadi saya sudah ngeres bentar. Gerak-gerak gitu ya. Mungkin ada 10 menit gitu mungkin. Terus kita jalan lagi gitu ya. Belok ke arah kanan. Wow, itu di sana mungkin kotanya mungkin ya. Polsek Blora. Langitnya bro, sudah mulai gelap. Blora oke sih menurut saya, asik juga Blora. Kayaknya kita ini sudah ada di Purwodadi teman-teman. Iya, 5 menit lagi Purwodadi. Nah, tapi kita ini enggak lewat. Kayaknya kita enggak lewat kotanya deh teman-teman. Saya enggak tahu nih lewat mana sih. Oke. Kita dilewatin perumahan-perumahan warga sini ya teman-teman ya. Ini apa ini? Cafe. Oke. Wah, Purwodadi asik juga nih ya. Oke, sudah. Oke. Oke, kita sudah istirahat sebentar ya di depan ruko orang. Sudah hampir jam 8 teman-teman. Kita sekarang dari Purwodadi akan menuju ke Semarang ya. Ya, perjalanan akan ditempuh selama 1 jam 53 menit teman-teman. Dan sejauh sekitar 64 kilo ya dari Purwodadi ini. Saya ngantuk sekali teman-teman. Memang jam-jam segini itu kritikal sekali ya. Karena memang saya tadi pagi bangunnya tuh pagi, beres-beres urusan rumah dulu ya kan. Dan kemudian siangnya langsung berangkat gitu ya. Biasanya sih siang bisa tidur siang dulu, tapi kali ini nggak bisa tidur siang ya. Jadi jam-jam segini sudah mulai kriep-kriep matanya. Oke, nggak apa-apa, ini adrenalin masih kick in. Jadi mungkin saya nggak akan segampang itu untuk ngantuk. Cuma mata sepetai gitu ya kan. Nanti kita belum makan teman-teman. Mungkin nanti kita akan makannya di Semarang aja lah ya. Mixway bro. Oke. Wih, apa ini? Super Maze. Tempat perhiasan mas. Di belakangnya itu ada kayak pasar malam gitu ya teman-teman ya. Wow. Ini kalau siang pasti bagus sekali nih ya. Biasanya kalau di kota-kota kecil gini tuh motornya keren. Biasanya kalau di kota-kota kecil kayak gini tuh kulinernya tuh malah enak-enak teman-teman. Ada soto kuali di sini. Wow. Sudah. Ini masih hari pertama loh ini. Masa jajannya udah digaspol gitu ya. Nanti duit kita habis waktu di Kalimantan, kita bisa gigit jari nanti ya. Soalnya kali ini perjalanan kita agak jauh teman-teman. Dari Pontianak menuju ke IKN ya. Gitu. Saya penasaran sekali teman-teman dengan IKN. Jadi ya, semoga kali ini kita berkesempatan ya sampai di IKN ya. Let's go teman-teman. Purwodadi kotanya asik teman-teman. Tuh. Jadi bisa dibuat kayak gini. Ini kalau saya lihat itu jalanan kayak gini itu di Surabaya ada teman-teman. Itu setelah Tambak Sari itu belok kanan gitu ya. Arah mau ke jalan apa namanya? Ambengan. Iya. Kayaknya jalan Ambengan deh kalau nggak salah. Ya seperti itulah. Ada, tapi saya
di kayak gini-gini di Surabaya juga ada gitu. Kalau elevasi kayak gini gitu. Oke lah. Malam Pak. Pertalite 50 Pak. 50. Iya. Permisi? Ya. Touring. Mau ke Semarang saya Pak. Nanti lanjut ke Pontianak. Iya. Jauh banget Pak. Iya. Mari Pak ya. Oke, sebentar. Ini di reset dulu trik B. Oke. Dapat 277 teman-teman. Saya itu lupa bawa tisu basah, jadi kotor semua gitu ya. Sekarang kita lagi ada di Rocket Chicken di daerah Gubuk teman-teman. Iya betul teman-teman, kita lagi di Taman Bundaran Gubuk. Jadi kalau ke Semarang itu masih kurang 55 menit lagi teman-teman ya. Jadi malam ini kita udah nggak ada pilihan lain. Saya sudah lapar dan ngantuk. Jadi kita makan chicken aja, dua drumstick dan dua drumstick dan satu aqua ya teman-teman ya. Saya sudah bisa mikir. Oke. Ini sudah, selamat makan ya teman-teman ya. Ini apa ini? Cabai. Nasinya panas. Ayamnya juga panas. Enak memang. Capek, ngantuk, dapat makanan panas itu. Nikmat. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 9.31 ya teman-teman ya. Kita habis makan dan masih ada 54 menit lagi sampai di Semarang teman-teman. Jadi ya, kita pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Kita sudah makan, ayamnya 2, nasinya panas gitu ya, dan minumnya dingin. Enak sekali teman-teman. Sekarang sudah seger. Dan kita lanjut lagi ya sampai di Semarang teman-teman. Tadi kita makan jam 1. Sekarang barusan makan jam 9 malam. Kayaknya memang lemes ya. Oke. Masih jam 10 sih. Di Semarang masih hidup ya. Wah, luar biasa. Nice. Saya terakhir ke Semarang itu kapan ya teman-teman ya? Waktu ke ini ya, Dieng itu ya teman-teman ya. Itu tahun berapa itu berarti? 2024 mungkin? Iya. Ya 2024 lah bener lah. Ya gitu sih teman-teman. Jalan ya. Ya gini teman-teman kota Semarang waktu malam ya. Rame masihan ya. Karena kota Semarang sendiri kan sudah termasuk kota metropolitan ya teman-teman ya. Dia kalau nggak salah kan juga port ya, kota port ya. Kalau kota port itu apa ya istilahnya ya? Dia itu nggak sepi gitu loh teman-teman. Gitu. Nah dulu saya ngurusin kerjaan di AJBS itu sih, di Jotun, sama seperti helm saya. Ini kok miring ya lensanya. Nah gini kan nggak miring ya tuh. Saya nggak tahu di mana ya teman-teman, tapi kayaknya di sana MT Haryono. Kemudian ini kita di perempatan, nggak tahu di perempatan mana. Tapi ya ngeres di sini dulu sih teman-teman. Sekarang jam berapa? Jam 10:15. Ada berita buruk teman-teman. Helm saya barusan jatuh dan mematahkan ini ya. Nah ini tuh kayak plastiknya pengunci di sini loh teman-teman. Nah jadinya lepas. Jadi mau nggak mau saya ikat di sini ya. Dan saya ikat darurat ya kayak gini ya teman-teman ya. Lihat enggak? Soalnya ininya putus. Jadi ininya kiwir-kiwir gini loh. Harusnya kan diikat di sini tuh teman-teman, karena plastiknya itu patah gitu ya. Helmnya tadi ini kan di atas, terus jatuh, blubrak. Kameranya juga luka ini di sudut kanan atas. Tapi yang paling parah ini. Aduh.
dia bisa lepas kayak gini loh, kiwir-kiwir. Jadi ya mau nggak mau, jadi ya semoga bisa bertahan lah sampai kita pulang ke Surabaya lagi lah ya. Kan kalau mau beli juga ndak keburu ini. Sekarang udah jam 12:30 sih teman-teman. Kita cabut dari McD teman-teman. Kita sekarang ke arah pelabuhan ya teman-teman ya. Ada ya sekitar 16 menit. Oke. Malam ini dingin banget teman-teman. Di McD masih rame loh. Udah jam 12:30. Bingung sih ngapain aja mereka, kok nggak tidur-tidur. Oke, ini ke arah mana ya? Wait a minute, ini dekatnya ini ya, Lawang Sewu ya? Kayaknya iya sih. Wisma Perdamaian Rumah Rakyat. Kayaknya Lawang Sewu sebelah kanan sih. Ya sebelah kanan tuh. Ya betul. Seingat saya kalau lurus itu ke airport teman-teman. Kita ke arah kanan sini ya. Ini kalau siang ini macet minta ampun di sini itu ya. Pemerintah Kota Semarang. Wih, Semarang di malam hari teman-teman. Yuk kita let's go ya. Oke, kalau gitu saya wrap aja teman-teman perjalanan kita untuk hari ini ya. Hari ini kita udah jalan dari Surabaya menuju ke Semarang dengan jarak tempuh sekitar dengan jarak tempuh sekitar 320 kilo teman-teman. Dan pengeluaran kita hari ini beli bensin ya 120.000, makan siang 13.000, makan malam tadi 18.000, kemudian beli McD tadi 14.000 teman-teman. Jadi pengeluaran kita hari ini sekitar 161.000 teman-teman ya. Ya nanti saya hitung lagi lah, saya taruh di layar. Oke, sekarang sudah jam 12.40. Kita akan menuju ke Pelabuhan Tanjung Emas ya teman-teman ya, dan menuju ke Pontianak. Buat teman-teman yang barusan menemukan channel saya, halo, saya Yeri. Dan kalau teman-teman suka dengan konten motoran dan touring-touring pada umumnya, boleh dibantu untuk subscribe ya. Dan buat teman-teman yang lama dari sini, seperti biasa, boleh kasih likes atau komentar kira-kira apa yang teman-teman suka dari perjalanan kita hari ini ya. Seperti biasa akan saya baca satu-satu dan akan saya balas satu-satu. Oke, kita aja teman-teman. Kita akan menuju ke Pelabuhan Tanjung Emas, dan yang pasti saya tidak dapat tiket yang ekonomi yang tidur atau duduk, jadi saya ekonomi non seat. Kacaunya kayak apa, hektiknya kayak apa, saksikan di episode berikutnya ya teman-teman ya. Makanya jangan sampai ketinggalan, langsung aja tekan tombol subscribe teman-teman ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Yuk, bye-bye. Sebelah kiri kita sudah pelabuhan ya teman-teman ya. Aroma lautnya itu sudah tercium nih. Oke. Tapi saya nggak tahu masuknya lewat mana. Sama-sama ya.